Halo semuanya, pernah nggak sih pas lagi asyik-asyiknya transfer uang pakai M-Banking, kalian kepikiran sihir apa ya yang sebenarnya terjadi di balik layar? Maksudnya, gimana ceritanya uang kita bisa secepat kilat pindah ke rekening orang lain? Nah, di penjelasan materi kita kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan infrastruktur finansial yang bikin ekonomi kita terus berdetak setiap detiknya. Kita bakal bedah jalan raya digital perbankan Indonesia yang selama ini nggak kasat mata. Oke, biar pembahasannya terarah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas dulu apa itu transfer dana. Terus kedua, pihak dan landasan hukumnya. Ketiga, 3 jalur utama pembayaran. Keempat, bedanya sistem gross versus netting. Kelima, alur settlement 3 infrastruktur. Dan yang terakhir, ini yang paling seru buat anak akuntansi, kita bakal ngintip rahasia dapur akuntansi bank. Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Apa itu transfer dana? Coba dibayangin skenario ini. Apa yang sebenarnya terjadi di detik yang sama saat kalian nekan tombol kirim di aplikasi mobile banking kalian? Kan nggak mungkin uang fisiknya tiba-tiba diangkut pakai mobil baja ke bank tujuan saat itu juga kan? Terus gimana dong prosesnya? Di dunia perbankan, kita harus banget bisa bedain dua istilah ini, transfer dan clearing. Kalau di masyarakat umum kan semuanya dipukul rata aja disebut transfer. Padahal secara teknis, transfer itu pemindahan dana yang sifatnya seketika, online, dan real time. Beda cerita sama clearing. Clearing itu ibarat metode batching. Jadi bank ngumpulin banyak banget transaksi, kayak cek atau biliet giro gitu, terus mereka ngitung selisih hak dan kewajibannya. Proses ngitung selisih ini namanya netting, dan ini dilakuin sebelum uangnya beneran diselesaikan secara massal. Lanjut ke bagian 2, pihak dan landasan hukum. Mindahin uang miliaran sampai triliunan rupiah tiap hari itu jelas nggak bisa sembarangan. Ini bukan sistem yang asal dibikin, tapi punya fondasi hukum yang super kokoh. Dimulai dari amanat UUD 1945 pasal 23D yang ngasih otoritas absolut buat Bank Indonesia buat jaga kelancaran sistem pembayaran nasional kita. Dari situ, aturannya diturunin jadi Undang-Undang Transfer Dana sampai ke Peraturan Bank Indonesia. Pokoknya ketat banget deh. Nah, yang menarik nih, siapa aja sih yang main di sini? Sebenarnya ada 5 aktor kunci di setiap transaksi. Ada kita sebagai pengirim atau originator, terus ada bank kita atau originating bank yang motong saldo kita. Di ujung sana ada bank penerima alias beneficiary bank beserta si penerima akhirnya. Tapi, coba perhatiin, siapa yang duduk manis tepat di tengah-tengah? Yap, Bank Indonesia. BI ini posisinya sebagai penyelenggara infrastruktur mutlak. Merekalah jembatan yang bikin bank-bank ini bisa saling komunikasi. Masuk ke bagian 3, 3 jalur utama pembayaran. Kalau kita perhatiin gambaran besarnya, Bank Indonesia itu udah ngebangun 3 infrastruktur yang beda-beda. Anggap aja kayak 3 jenis jalan tol yang didesain buat nanganin lalu lintas finansial yang beda-beda juga. Ada BI RTGS, SKNBI, dan pastinya jagoan baru kita semua, BI Fast. Coba kita bandingin pakai analogi yang gampang ya. BI RTGS itu ibarat jalan tol premium khusus truk kargo raksasa. Biasanya dipakai buat transaksi besar di atas 100 juta. Prosesnya instan, tapi ya biayanya lumayan, sekitar 25.000 sampai 50.000. Dan cuma jalan di jam kerja aja. Kalau SKNBI itu ibarat kereta komuter yang udah ada jadwalnya. Transaksi kita maksimal 1 miliar, biayanya lebih murah, tapi harus nunggu diberangkatin dalam siklus kali batch tertentu. Terus, BIFAS? Wah, ini sih ibarat kereta peluru. Jalannya 24 jam sehari, 7 hari seminggu, transaksinya instan, harganya maksimal cuma 2.500 perak, dan gokilnya lagi, kalian cuma butuh nomor HP atau email sebagai proxy. Bener-bener game changer kan? Kita lanjut ke bagian 4. Sistem gross versus netting. Buat benar-benar nguasain materi ini, kita harus ngerti mekanismenya di balik layar. Di sistem gross kayak RTGS tadi, transaksi itu dieksekusi satu persatu secara instan. Artinya apa? Bank butuh likuiditas atau uang tunai yang masif banget setiap detiknya buat nutupin tiap transaksi itu. Nah, sebaliknya, di sistem netting kayak SKNBI, bank itu ngumpulin dulu semua transaksi. Dihitung nih, mana yang utang, mana yang piutang antar bank. Terus, mereka cuma perlu nyetorin selisih bersihnya aja di akhir sesi. Ini pastinya jauh lebih hemat likuiditas. Sekarang di bagian 5, alur settlement 3 infrastruktur. Kita telusuri satu-satu ya jalurnya. Kalau BRTGS, pergerakannya itu benar-benar masif dan seketika.
Dimulai dari divisi treasury yang inisiasi transfer gede, terus bank bakal ngecek nih saldo giro mereka di BI cukup nggak? Kalau cukup, eksekusi gross langsung terjadi secara simultan. Dan ada satu istilah penting banget di sini, irrevocable finality. Ingat baik-baik, ini berarti transaksinya final mutlak. Sekali tombol ditekan dan uang pindah, pantang mundur, alias nggak bisa ditarik balik. Beda cerita kalau SKNBI yang pakai sistem kereta komuter. Instruksi transfer retail kita dikumpulin dulu pagi-pagi, masuk ruang tunggu atau batching. Habis itu, lembaga clearing bakal melakuin multilateral netting antar semua bank peserta buat nyari tahu selisih bersihnya. Setelah semuanya beres dihitung, baru deh uangnya secara resmi diselesaikan dan dikirim ke rekening tujuan. Dan ini dia keajaiban teknologi modern yang bikin geleng-geleng kepala, BI Fast. Prosesnya mulai dari kita masukin nomor HP atau email sebagai proxy address, terus divalidasi secara instan. Dan tahu nggak apa yang paling gila? Integrasi API di sistem ini bikin mereka bisa ngelakuin netting otomatis setiap 25 detik. Bayangin aja, tiap 25 detik. Habis itu dananya langsung di routing cerdas supaya siap dipakai 24/7. Hari libur nasional jam 2 pagi pun transaksi tetap jalan mulus. Terakhir, bagian 6, rahasia dapur akuntansi bank. Sekarang, kita pakai mikroskop kita buat ngintip rahasia di dapurnya bank. Gimana sih bank nyatet pergerakan triliunan rupiah ini di buku mereka? Konsep dasarnya selalu balik ke pembukuan berpasangan alias double entry bookkeeping. Sederhananya gini ya, kalau ada transfer keluar, bank asal bakal mendebit atau ngurangin saldo rekening nasabahnya. Kebalikannya, kalau ada transfer masuk, bank penerima bakal mengkredit atau nambahin saldo si penerima. Ingat terus prinsip ini. Di akuntansi bank, posisi saldo rekening nasabah itu dihitung sebagai kewajiban bagi si bank. Jadi, poin krusialnya itu melihat transaksi ini ibarat cermin. Bank pengirim mendebit rekening nasabahnya, lalu mengkredit rekening giro mereka sendiri di Bank Indonesia. Di saat yang sama persis, bank penerima bakal mendebit akun giro BI mereka, karena kan mereka dapat aliran dana nih. Terus mengkredit rekening nasabah penerima. Kelihatan kan polanya? Rekening giro BI di sini benar-benar jadi jembatan penengah yang sempurna buat nyimbangin transaksinya antar dua bank. Biar makin kebayang, kita lihat wujud jurnal akuntansi aslinya buat transfer keluar. Bank bakal ngedebit rekening nasabah sebesar nominal pokok ditambah biaya admin. Di sisi kreditnya, bank nyatet giro Bank Indonesia sebesar uang pokok yang mau dikirim ke bank lain. Terus selisihnya kemana dong? Aha, selisihnya masuk ke kredit pendapatan komisi transfer. Disinilah bank nyatet cuan mereka, alias fee-based income. Semuanya balance kan? Tapi tunggu dulu, akuntansi buat clearing tuh punya plot twist atau elemen ketegangan tersendiri loh. Karena clearing itu kan pakai warkat fisik, kayak cek. Nah, cek ini bisa aja ditolak atau bouncing karena dananya ternyata kosong. Jadi bank jelas nggak berani langsung mindahin uang sungguhan. Awalnya transaksi ini cuma dicatat di rekening kontingensi sebagai pencatatan administratif. Bank bikin akun sementara, kayak piutang clearing atau hutang clearing. Nanti kalau proses clearingnya udah resmi dinyatakan sukses, baru deh akun sementara itu dihapus dan dana aslinya bener-bener dipindahin. Aman terkendali. Sungguh sistem yang luar biasa rapi dan presisi ya kan? Jadi lain kali kalau kalian lagi nongkrong terus dengan gampangnya transfer uang instan dari HP, apakah kalian bakal ngebayangin jalan raya digital raksasa, sistem netting 25 detik sekali dan buku besar double entry yang sibuk menyeimbangkan triliunan rupiah di latar belakang? Pasti kepikiran dong? Terima kasih udah ngikutin penjelasan materi kali ini, terus semangat belajarnya dan sampai jumpa di pembahasan materi seru berikutnya.